Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana dari Allah SWT sudah memberikan nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena dengan kontribusi beliau yang sangat hebat, kita dapat menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri. Baik, saya perkenalkan, nama saya Ulima Zahmawati, salah satu mahasiswa FAI UHAMKA, dan tentunya dalam acara ini saya insya Allah akan membantu teman-teman Bapak Ibu Guru dalam berjalannya acara webinar kali ini. Oke, baik. Sebelumnya, apa kabar teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu Guru? Sudah siap untuk mengikuti webinar? Siap. Alhamdulillah baik. Siap ya, Masya Allah. Masya Allah, oke baik. Sebelum kita mulai, dihimbau kepada teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu Guru, silahkan on kamera, lalu tidak lupa untuk mengisi presensi yang sudah kami berikan, bisa dilihat di room chat atau di room grup ya, grup yang sudah tersedia, grup WhatsApp, dan juga mengisi pre-webinar melalui Gform yang sudah kami kirimkan linknya. Baik, silahkan yang belum on kamera silahkan dinyalakan kameranya, dan tak lupa untuk mematikan mikrofonnya selama webinar ini berlangsung, khususnya selama pemaparan webinar ini berlangsung, kecuali nanti pada saat sesi diskusi tanya jawab boleh mengangkat tangan ataupun raise hand ya di Zoom-nya, silahkan raise hand. Nah, itu mereka yang raise hand adalah mereka yang berhak untuk bertanya seperti itu ataupun diskusi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan buka acara ini dengan mendengarkan lantunan kalam suci yang akan dibacakan oleh Fariz Najwan. Fariz Najwan sudah hadir ya? Dimulai ya. Oke, baik. Silahkan Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir innallaha alimun khabir sadaqallahul azim.
Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Farid Najwan atas bacaan kalam ilahinya. Semoga kita yang mendengarkan ataupun Faris sebagai pembaca ayat tersebut mendapatkan rahmat, ridho, dan juga petunjuk ya dari apa yang ada dalam Al-Quran. Lagi dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu juga dilanjutkan dengan lagu Mars Muhammadiyah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu seminar Education and Gender Equality menurut SDGs nomor 4 dan 5 in Islamic Studies yang akan disampaikan langsung oleh Ibunda Ai Fatimah Nur Fuad selaku Wakil Dekan 1 FAI UHAMKA. Sebelum beliau memaparkan, saya akan membacakan CV beliau sebagai narasumber kali ini. Baik, boleh dicatat bagi yang mohon di-mute sebentar ya, teman-teman dan Bapak Ibu guru. CV narasumber, nama Ai Fatimah Nur Fuad, tempat tanggal lahir Ciamis 5 Agustus 1976, alamat Pondok Aren, status dosen tetap HI dan wakil dekan 1 bidang akademik. Riwayat pendidikan S3 University of Leeds Religious Studies, S2 University of Leeds Religious Studies, S2 Universitas Indonesia Kajian Islam dan Timur Tengah, S1 Universitas Al-Azhar Kairo, Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin. Pengalaman beasiswa yang beliau raih yaitu diantaranya adalah beasiswa Departemen Agama MA PK Darussalam Ciamis, beasiswa Supersemar S1 UIN Yogyakarta, beasiswa Universitas Al-Azhar S1 Mesir, beasiswa ICAS kuliah S2 ICAS Universitas Paramadina, beasiswa Chevening di Inggris kuliah S2, beasiswa Kementerian Riset Dikti di Inggris kuliah S3, MEP atau Muslim Exchange Program di Australia pada tahun 2006, RSD Religion and Society Dialogue Amerika 2008, lalu program Library Visit KCLV Universitas Leiden Belanda pada tahun 2009 dan program Library Visit British Library Inggris pada tahun 2010. Pengalaman organisasi yaitu Nasyatul Aisyah, Ma'arif Institute for Culture and Humanity, lalu Muhammadiyah Ranting Bintaro, dan PP Muhammadiyah. Hobi beliau adalah membaca, menulis, menonton film, dan masak. Moto hidup, keep reading atau Iqra, and keep writing. Oke, kepada Ibunda Ai Fatimah Nur Fuad, waktu dan tempat disilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i, khatamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah pada pagi hari ini bersyukur pada Allah kita bisa bersilaturahim, bertatap muka secara virtual dengan Bapak Ibu Guru PAI dari barangkali berbagai institusi ya, saya belum lihat laporannya atau hasil presensinya, mungkin juga memang belum lengkap, tetapi salam kenal, salam silaturahim dari saya dan juga rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Agama Islam, khususnya Prodi Pendidikan Agama Islam UHAMKA. Kami mohon maaf mengganggu waktu liburnya hari Sabtu ya, karena seharusnya Bapak Ibu barangkali memiliki kegiatan lain, tetapi dengan undangan dari kami semua, dari fakultas dan juga rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu Guru berkenan hadir memenuhi undangan kami pagi ini. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsir. Semoga Bapak Ibu Guru mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan kehadiran di sini.
dan semoga apa yang nanti kami sampaikan bisa memberikan sedikit informasi atau inspirasi terkait dengan pengajaran PAI di sekolah yang Bapak Ibu lakukan begitu. Tentu tidak banyak ekspektasi dari kami, artinya kami tidak muluk-muluk akan memberikan hal baru atau hal yang sangat baik, tetapi ini menjadi satu media silaturahim, yang kedua media untuk kita sharing. Menurut saya lebih baik kita sharing ya, jadi nanti silahkan tanya jawab lebih banyak atau memberikan informasi dan pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu semua, itu akan jauh lebih baik untuk kita bisa belajar bersama, terutama dari kami semua di Prodi PAI UHAMKA. Kami sangat senang bila nanti bisa mendengar banyak masukan, saran, dan pendapat dari Bapak Ibu guru PAI semua terkait topik yang pagi ini kita bahas. Sholawat serta salam tidak lupa ya kita curahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada? Oke, sambil menunggu, nanti bisa ditampilkan ya PPT dari saya, Ulimas. Nah, sambil kita menunggu, saya mulai saja. Jadi, topik kali ini adalah mengenai buku ajar PAI dan kesetaraan gender. Jadi, apakah guru PAI itu memuat informasi mengenai kesetaraan gender atau sebaliknya gitu ya, memuat informasi yang memiliki konten ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender. Nah, itu yang kita akan dalami bersama begitu ya, dengan indikator-indikator yang sederhana yang baru kita pahami begitu. Semoga nanti ada masukan-masukan yang lain. Baik, PPT-nya mana ya, Ulimas? Belum ada? Sudah di-share screen, tapi mungkin koneksinya lambat, Bu. Oh, gitu. Sebentar, Ibu. Iya. Oke. Gak apa-apa kalau tidak bisa nanti. Bisa. Ya, pegang pasar. Saya buka diri saya. Oke, kita lanjut aja ya, karena dari share screen-nya belum muncul. Saya coba buka di tempat saya sendiri. Pertama, tadi ya, poinnya adalah apakah buku ajar PAI itu memuat kesetaraan gender atau justru ketidaksetaraan gender yang sering kita dengar sebagai bias gender. Nah, ini sebetulnya topik ini berlandaskan pada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sebetulnya memiliki kesetaraan dalam hal kesempatan pendidikan, kesempatan bekerja, kesempatan beribadah, dan seterusnya begitu ya. Nah, di sini ada surat Al-Hujurat ayat 13 ya, yang memang menekankan tentang kesetaraan gender. Slide berikutnya, iya. Oke, baik, sudah terlihat mungkin ya PPT-nya Bapak Ibu. Ya, jadi
Ada misalnya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kamu semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Nah, poinnya ada di mana yang terkait dengan kesetaraan gender? Itu ada di penggalan ayat berikutnya, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, dari ayat ini sebenarnya kita bisa memahami bahwa sebaik-baiknya manusia atau setinggi-tingginya manusia adalah yang paling takwa, bukan berdasarkan pada jenis kelamin tertentu. Bukan apakah dia laki-laki atau apakah dia perempuan. Tetapi bisa itu laki-laki, bisa juga perempuan, tergantung bagaimana takwanya gitu ya, kualitas takwa dari hamba Allah yang bernama laki-laki dan perempuan. Nah, selain surat Al-Hujurat, sebetulnya ada juga banyak ya ayat-ayat lain yang hampir memiliki pengertian yang sama mengenai penekanan kesetaraan gender di dalam Islam. Jadi kalau dulu pada masa jahiliyah itu memang perempuan tidak dihormati, perempuan itu kerap dianggap tidak setara dengan laki-laki dan lalu berimbas pada munculnya berbagai bentuk kekerasan kepada perempuan ya. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu guru PAI yang sudah sering mendengar dan juga sharing cerita ke siswanya ya mengenai bagaimana kondisi perempuan sebelum Islam datang gitu ya, bayi perempuan dikubur, lalu kemudian anak perempuan dianggap tidak setara, lalu seorang ibu ketika tahu sedang mengandung anak perempuan itu juga tidak berbahagia atau sedih. Jadi tidak sebahagia ketika mendengar kabar kalau sedang mengandung anak laki-laki dan banyak lagi. Nanti ketika remaja, ketika sudah dewasa, perempuan dijadikan dijadikan budak, dijadikan selir, dijadikan madu dan seterusnya. Dan itu pada masa jahiliyah gitu ya, sebelum Islam datang. Nah, maka ketika Islam datang, berbagai ayat Al-Qur'an itu diwahyukan atau muncul begitu ya untuk merespon ini semua dan menekankan pada kesetaraan gender. Nah, selain Al-Hujurat ayat 13 misalnya, ada dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min gitu ya. Lalu dalam kata-kata yang hampir sama di dalam surat An-Nisa ayat 124 juga mengatakan wa may ya'mal minas solihati min dzakari wa unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah. Jadi laki-laki atau perempuan itu punya potensi yang sama untuk beribadah, untuk bekerja, untuk mengabdi dalam kehidupannya sehingga juga punya peluang yang sama untuk masuk surga. Faulaika yadkhulunal jannah. Jadi yang masuk surga ya tidak didominasi oleh kira-kira ya laki-laki yang berprestasi. Artinya interpretasi dari ayat-ayat ini betul-betul menekankan pada kesetaraan gender di dalam Islam dan berusaha untuk menghapus ketidakadilan gender yang muncul dan terjadi pada masa jahiliyah atau sebelum Islam datang. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, selain ayat-ayat Al-Quran, kita juga melihat di ranah global dan juga nasional bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan itu merupakan poin yang sangat penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals,
SDGs ya, sesuai judul webinar kali ini. Nah, poin nomor 5 gitu ya, nomor 5 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu merupakan isu utama terkait dengan gender equality atau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ini untuk memastikan sebetulnya ya di poin SDGs nomor 4 misalnya, untuk memastikan bagaimana pendidikan itu bisa inklusif, bisa terbuka dan menekankan pada kesetaraan gender. Nah, poinnya itu di SDGs nomor 4 dan 5. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 27 ayat 1 menjamin bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan hak-hak yang setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Jadi di dalam undang-undang dijamin kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Next slide. Ya, nah ini kalau kita mulai masuk yang lebih fokus, lebih mengerucut pada peraturan perundang-undangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2016 pasal 1 ayat 2. Nah, menyatakan bahwa buku yang digunakan oleh satuan pendidikan di berbagai levelnya ya, itu wajib memenuhi nilai atau norma positif yang berlaku di masyarakat. Antara lain, tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstremisme, radikalisme, kekerasan, sara, bias gender, dan tidak mengandung nilai-nilai penyimpangan lainnya. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting bahwa buku ajar tidak boleh mengandung unsur bias gender. Oleh karena itu, maka dalam konteks itu, webinar dan FGD pagi ini mengangkat topik mengenai pentingnya menekankan dan mengembangkan buku ajar yang setara gender atau yang bebas dan tidak mengandung unsur bias gender. Jadi dari semangat itu semua ya, semangat dari ayat Al-Quran, dari poin SDGs, dari undang-undang, lalu juga dari peraturan Kementerian Pendidikan mengenai buku ajar yang harus bebas dari bias gender. Selanjutnya. Nah, di sini buku ajar PAI apa sih pentingnya gitu, kontribusinya dalam hal itu. Pertama, buku ajar seluruhnya ya, tidak hanya PAI, sebetulnya punya peran untuk mentransfer bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan, teori, konsep, wawasan, dan seterusnya, tetapi juga transfer values, nilai-nilai, gitu ya. Bagaimana nilai-nilai itu kemudian bisa merubah persepsi dan cara berpikir serta cara bertindak seseorang dalam kesehariannya. Itu sebetulnya yang diharapkan dengan buku ajar. Nah, maka buku ajar PAI ini punya peran penting dalam membangun pemahaman agama yang berbasis kesetaraan atau keadilan gender. Nah, buku ajar yang syarat dengan muatan keadilan gender, kita yakini ya dari berbagai literatur, dari pengalaman di berbagai negara, juga di kita semua, itu bisa membentuk identitas, sikap, persepsi penggunanya, ya termasuk di dalamnya guru PAI dan siswa yang belajar buku ajar tersebut gitu ya, untuk tidak bias gender dan menghargai perempuan secara adil. Jadi kalau kita menemukan ada praktek-praktek bullying terhadap perempuan misalnya ya, atau kekerasan fisik terhadap perempuan, atau sekedar secara verbal gitu ya, secara verbal menghina atau melakukan hal-hal yang bisa menyinggung hati perempuan gitu, dan itu dilakukan oleh laki-laki, maka itu secara tidak langsung bisa jadi dibentuk oleh informasi yang didapatkan dari buku ajar atau dari pengajaran yang ada di dalam kelas begitu, yang berimbas ke dalam
praktek sehari-hari. Nah, maka kita mengharapkan sebaliknya, kita mengharapkan bukan perempuan yang harus dibully, yang harus mendapatkan kekerasan fisik baik ketika sebelum menikah ataupun setelah menikah. Kita banyak mendapatkan laporan, survei mengenai hal itu ya. Tetapi justru sebaliknya, bagaimana penghargaan laki-laki terhadap perempuan itu bisa meningkat. Bagaimana di masyarakat itu tidak terjadi lagi yang namanya KDRT. Bagaimana di sekolah tidak ada lagi siswa atau siswi perempuan yang menangis gitu ya atau sedih karena mendapatkan perlakuan buruk dari teman laki-lakinya. Nah, itu semua contoh-contoh real yang sebetulnya ingin kita capai dengan tujuan sharing mengenai hal ini ya, topik ini. Selanjutnya, next slide. Oke, nah ini mengenai bias gender dalam buku ajar. Banyak penelitian ya sudah dilakukan di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia, bahwa bias atau stereotype gender masih banyak buku ajar yang dipakai oleh lembaga pendidikan di berbagai satuan pendidikan. Nah, saya melihat misalnya dalam beberapa jurnal dan juga laporan itu di Pakistan, Bangladesh, Saudi Arabia, di Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Bahkan di negara barat ya, sama di Australia, di Amerika, itu masih ada unsur bias gender di dalam buku ajar yang digunakan oleh siswa di berbagai level pendidikannya. Nah, terdapat beberapa literatur yang mengkaji isu gender dalam buku ajar dan silabi. Namun demikian, kami dari dosen juga mahasiswa yang melihat topik ini menemukan bahwa di Indonesia itu sudah banyak penelitian yang mengkaji bias gender, tetapi lebih ke buku teks kebahasaan. Jadi buku ajar bahasa Inggris atau bahasa Arab, nah itu banyak diteliti mengenai bagaimana mereka menampilkan perempuan dalam buku ajar bahasa Arab atau bahasa Inggris. Misalnya dari gambar, dari contoh percakapan gitu ya, apakah percakapan perempuan itu selalu terjadi di dapur, ataukah selalu terjadi di ruang domestik begitu ya, tidak di kantor. Nah, itu selalu muncul dalam buku teks bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang lebih banyak bahasa Inggris cukup banyak. Nah, sementara di luar buku ajar kebahasaan ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, buku PAI itu juga ada, tetapi masih sangat minim. Jadi ada buku teks PAI Islam dan Kristen, lalu kemudian buku teks akidah, Quran hadis atau Kurdis ya, dan akidah akhlak. Lalu juga fokusnya belum menyeluruh, dan buku teks sejarah kebudayaan Islam. Nah, hal-hal lain yang di luar itu barangkali nanti Bapak Ibu punya informasi, lalu memiliki pandangan, sangat disilahkan untuk nanti bisa kita sharing bersama ya setelah penyampaian dari saya. Selanjutnya, next slide. Oke. Nah, oleh karena itu maka dari data yang kami temukan, kami baca, penelitian di atas menunjukkan bahwa di berbagai negara masih menemukan unsur bias gender atau tidak setara gender ya dalam buku-buku teks tersebut, baik itu buku teks kebahasaan atau buku teks tadi yang disebutkan ya, SKI, Quran hadis, itu rekomendasi penting atau satu saran penting, yaitu perlunya mengembangkan pendidikan lewat buku ajar yang berperspektif sensitif gender atau setara gender gitu. Jadi ini masih perlu upaya bersama dari berbagai pihak ya, dari kami di kampus, penyusun, lalu dari kementerian, bagaimana menyiapkan buku ajar yang memiliki
sensitivitas kesetaraan atau keadilan gender. Selanjutnya. Next. Ya, ada beberapa indikator ya. Kita batasi ke dalam 4 buku ajar PAI. Yang pertama, secara seimbang merepresentasikan perempuan dan laki-laki. Jadi apakah buku ajarnya itu sudah memunculkan perempuan dan laki-laki secara seimbang, baik secara jumlah di situ dari segi kuantiti penyebutan ada bias gender. Kenapa harus selalu yang dimunculkan adalah laki-laki gitu, padahal sangat mungkin contoh-contoh itu di sosial perempuan di ruang publik, bukan domestik ya, bukan di rumah, tapi di ruang publik dalam setiap aspek bahasan dalam buku ajar. Ulimas masih dengar suara saya? Masih Bu, tapi cukup delay jadinya. Oh iya, termasuk Iya, putus termasuk dan agak delay. Delay. Oke, sebentar. Bentar, Itu saya cek. Khairul Imam. Mungkin bisa dipersiapkan kalaupun ada pertanyaan terkait tema webinar kita kali ini, nanti pada saat sesi diskusi langsung bisa ditanya. Halo Ulimas. Baik Bu, sudah mantap. Alhamdulillah. Oke, baik, saya lanjutkan. Nanti kalau kira-kira Suaranya. berhenti, Ulimas bisa lanjutkan nggak apa-apa ya, karena sudah ada. Halo Ulimas. Harus jelas.
Anissa bisa dengar saya, Anissa? Iya, bisa Bun, kedengaran suaranya. Masih lambat nggak? Enggak Bun, insya Allah. Delay lagi. Oke, baik. Baik, ini ada masukan dari Ibu Nurholisa. Salam kenal. Yang ketiga, jabatan perempuan di level pemerintahan, di departemen, di lembaga pendidikan atau lembaga non pendidikan. Nah, itu kita katakan dalam buku ajar. Selanjutnya, jadi sama Oh, Kembali kepada peserta webinar, teman-teman mahasiswa ataupun Bapak, Ibu guru yang masih on mic, mohon maaf Ibu Sisi, tidak putus-putus. Bapak Ibu guru, di samping Ibunda Ai mengecek internetnya, bisa kita lanjutkan pembahasan webinar kita kali ini. Sebentar. Oke, baik. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan karena sudah ada izin dari Ibunda Ai. Ya, dari beliau menyampaikan amanah karena sinyal beliau juga agak buruk. Atau sudah baik, Ibu? Sinyalnya gimana? halo, Ya, bisa dengar jelas? bisa jelas, Bu. Bun? Oke, coba ya. Nanti kalau tidak jelas dikabari aja ya. Saya Baik. sambil baca chat kok. Oke, Baik. next slide, Anissa.
Oke, terima kasih Ibu Beta. Ibu Siti Maratus Solihah, terima kasih. Mana Anissa? Silahkan dilanjut Anissa. Oke, ya. Ini agak kita kebut aja ya karena internetnya kadang-kadang ngadap. Oke, jadi ini adalah 4 indikator yang berbeda yang memuat unsur justru bias gender. Jadi kalau tadi menampilkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan baik dari sisi jumlah ataupun subsika buku ajar PAI satu tidak seimbang dalam menampilkan perempuan dan laki-laki. Yang kedua, tidak memunculkan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek, juga banyak perempuan. Oh, delay lagi. Oke. Oke. Dilanjutkan Mungkin Aulimas Ibu dan bisa Anissa. Poin nomor baik Ibu. Baik teman-teman dan Bapak Ibu guru, mohon maaf sekali atas kendala yang terjadi ya, karena kita basisnya online, jadi sesi pemaparan seminar akan Ulimas ambil alih. Kita kembali kepada sub judul kebalikan dari 4 indikator. Nah, 4 indikator yang dimaksud dalam bias gender dalam hal ini bisa maaf sebentar. Ya, dalam hal ini bagaimana kita bisa melihat seimbang antara penampilan perempuan ataupun laki-laki ini kita lihat dari kuantitas. Jadi jumlah yang muncul terhadap terkait perempuan ataupun laki-laki itu berapa? Apakah balance atau tidak? Seperti itu. Nah, ini karena kategorinya unsur bias gender, berarti kalau tidak seimbang berarti itu dinamakan ataupun termasuk dalam indikator unsur bias gender. Lalu yang kedua, tidak memunculkan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Seperti itu. Jadi terlihat adanya hanya yang dimunculkan adalah laki-laki saja gitu, kontribusi laki-laki mungkin dari profesi ya, profesi laki-laki, terus yang dimunculkan dalam buku. Nah, itu termasuk ke dalam unsur bias gender. Lalu yang ketiga, hanya menggambarkan perempuan di ranah domestik gitu, padahal kan perempuan ataupun laki-laki sama-sama bisa bekerja di luar domestik, ataupun bisa kita lihat para pemimpin-pemimpin di luar, pemimpin perusahaan, sebenarnya perempuan bisa berkontribusi di sana, bisa memiliki profesi di tingkat kepemimpinan tersebut gitu. Jadi tidak seharusnya yang namanya kesetaraan gender yaitu baik perempuan ataupun laki-laki profesi mereka setara gitu, baik di ranah domestik ataupun di luar domestik, seperti itu. Tapi kalau yang dinamakan ataupun yang termasuk dalam unsur bias gender, poin ketiga ini adalah ya tentu hanya menggambarkan perempuan di ranah domestik saja
gitu. Lalu yang keempat, hanya menampilkan sosok perempuan yang lemah atau powerless. Nah, ini termasuk dari diskriminasi, ketidaksetaraan gender dalam jenis diskriminasi. Padahal kan baik perempuan ataupun laki-laki sama-sama memiliki power, sama-sama tadi ya kontribusinya bisa di mana saja. Gitu. Jadi tapi sayangnya dalam unsur bias gender kategori ini ataupun indikator ini yaitu dalam buku tersebut hanya menampilkan sosok perempuan yang lemah atau powerless. Seperti itu. Langsung kita next ke Anissa. Nah, terkait analisa teks yang bisa kita lakukan, pertama secara kuantitatif tadi yang sudah disebutkan, kuantitatif berapa kali jumlah teks yang mengarahkan pada unsur bias gender tersebut muncul, ya khususnya dalam buku ajar pendidikan agama Islam. Lalu secara substantifnya berapa kali, substantifnya itu interpretasi, adakah interpretasi terhadap gambar dan juga teks yang muncul seperti melihat peran ataupun keadaan perempuan apa saja yang dimunculkan dalam buku tersebut. Nah, ini yang bisa kita lakukan, kita analisa dalam buku-buku ajar. Betul yang tadi dikatakan oleh Bunda Ai, tidak hanya untuk ataupun tidak hanya berlaku untuk buku pendidikan agama Islam, tapi juga berlaku untuk buku ajar yang digunakan secara nasional, baik apapun jenis mata pelajarannya, seperti itu. Next, Kak Anissa. Oke, baik. Gender. Nah, dalam tadi ya sudah dipahami bahwa gender itu ada dua jenis. Karena gender ini muncul karena adanya konstruksi dari sosial masyarakat, dari pandangan masyarakat, adanya keadilan. Jadi gender itu harus adil, dan ada juga nih gender yang tidak adil, seperti itu. Jadi ada dan dua hal ini yang muncul dalam buku ajar PAI gitu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menemukan juga di dalam buku ajar mata pelajaran yang lain terkait gender ini, adakah keadilannya atau adakah tersebut muncul ketidakadilan gender, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat dari keadilan gender, tadi sudah disebutkan sebelumnya indikatornya, keadilan gender baik profesi ataupun kontribusi itu tetap sama, setara, ya baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ketidakadilan gender ini bisa dilihat di gambar adalah ada perempuan yang bekerja di ranah domestik ya, ataupun di rumah gitu. Jadi tidak jauh dari kamar, tempat tidur, ataupun kita bilang kasur, dapur, sumur. Nah, itu sedangkan laki-laki bisa menjadi bos ataupun kepala perusahaan dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam ketidakadilan gender, seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, Ibu Ai, sudah jelas? Ya, saya sudah ganti koneksi. Oh, Masya Allah, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu. Boleh. Oke, baik, silahkan. Saya cek dulu, jelas nggak sekarang, Mas? Jelas, Bu. Terlalu jelas di Ibu, jelas. kecil. Suara Ibu ke saya. Tidak delay, tidak putus-putus. Ya, baik. Selanjutnya, tadi slide ke berapa? Saya lanjutkan saja. 2 slide terakhir ya. Oke, ya. Sebagai penutup saja bahwa isu setara gender dan tidak setara gender itu perlu untuk kita gali bersama oleh kita semua ya, terutama oleh Bapak Ibu guru di PAI dalam hal ini, memang karena topik kita tentang itu. Jadi buku ajar PAI di sekolah SMA. Nah, secara kuantitatif kami melihat sekilas ya, jadi belum secara keseluruhan, kami baru melihat secara random begitu dari kelas 10, 11, 12, kami menemukan ada
unsur bias gender di dalam buku ajar PAI, misalnya dari penyebutan jumlah bahwa laki-laki memang dikatakan lebih sering gitu ya, lebih sering muncul dibandingkan perempuan. Lalu kalau dari sisi substansi, baik itu berbentuk gambar ataupun berbentuk teks, nah itu banyak sekali yang terkait dengan bagaimana peran dan kondisi perempuan itu digambarkan sebagai orang yang lemah, baik secara fisik, baik secara posisi, baik itu secara mental dan seterusnya. Nah, termasuk secara politik, ekonomi dan keagamaan. Misalnya sebagai contoh, di buku kelas 12 kalau tidak salah kami menemukan gambar perempuan sedang digendong oleh anaknya ketika melakukan wukuf di Arafah gitu ya, ketika melaksanakan haji. Nah, ini gambaran menunjukkan bahwa secara spiritualitas keagamaan perempuan lemah karena tidak berdiri, tidak jalan sendiri seperti halnya laki-laki di sekitar foto itu. Jadi semua di dalam gambaran foto itu adalah fotonya laki-laki semua berbadan tegap, lalu kemudian semua jalan kaki dengan semangat, tetapi ada satu perempuan yang sangat lemah kondisinya dan itu digendong oleh anaknya gitu. Nah, tetapi kemudian ya ini kalau kita kaji dan dalami bersama, ini ada unsur yang ingin menampilkan karena dia di dalam kondisi sakit gitu, lalu harus digendong, lalu juga lemah secara spiritual dan seterusnya gitu ya. Jadi berimbas. Nah, padahal di kondisi sesungguhnya kalau kita lihat di dalam haji ya, kebetulan saya pernah haji dan menjadi pembimbing ibadah haji. Nah, saya menemukan bahwa sa'i ya itu banyak yang memakai kursi roda gitu, dan itu laki-laki gitu. Nah, dalam hal ini maka penggambaran itu kan memilih sosok perempuan sebagai sosok yang lemah. Nah, itu berimbas kepada apa tadi? Persepsi penggunanya, kepada perilaku penggunanya, yaitu bisa membaca buku ajar seperti itu. Nah, tetapi kemudian dari sisi guru sebetulnya nanti yang ingin kita share bersama dengan Bapak Ibu semua dan diperkuat dalam FGD, nanti juga mungkin di dalam tanya jawab silahkan tidak hanya bentuk pertanyaan tapi bentuknya sebagai pengalaman atau sharing gitu, silahkan diungkapkan. Kami ibu guru ketika menjelaskan unsur-unsur bias gender yang ditemukan di dalam buku ajar itu, apakah menjelaskannya apa adanya seperti apa yang tertulis di dalam buku itu, atau diinterpretasi ulang gitu ya, diinterpretasi ulang sesuai dengan semangat atau spirit kesetaraan gender. Wukuf di Arafah dan lalu digendong gitu. Bagaimana kita menjelaskan itu kepada siswa sehingga ada informasi yang balance, yang lebih setara gender. Itu itu salah satu poin juga gitu yang ingin kami sampaikan dan ingin kami dengar dari Bapak Ibu semua. Nah, yang lain lagi misalnya penjelasan bahwa ibu-ibu itu lebih banyak diberikan peran dan posisi di dalam rumah sendiri gitu ya, bukan di ruang publik, yaitu mengasuh anak, menyusui, melahirkan, yang itu sebetulnya sudah pasti gitu, sudah pasti dan tidak terbengkalai karena hal lain. Nah, tetapi misalnya ada gambar yang seorang ibu dikelilingi 4 anak gitu ya, itu juga dalam buku kelas
12 juga gitu ya. Nah, hal ini memunculkan pertanyaan gitu ya, apakah memang ibu hanya seperti itu gitu. Nah, hal ini maka yang ingin kami dalami lebih lanjut, apakah kalau menemukan narasi-narasi yang sepertinya mengarah pada bias gender, apakah itu diinterpretasi ulang oleh Bapak Ibu guru PAI gitu, ataukah itu disampaikan apa adanya seperti yang tertulis atau tergambar di dalam buku ajar. Nah itu ya contoh-contohnya. Jadi banyak sekali misalnya seorang siswi perempuan sedang menerima santunan atau seorang ibu-ibu di masyarakat sedang menerima santunan. Nah, sementara pemberi santunan itu selalu digambarkan laki-laki gitu ya, laki-laki. Lalu kemudian data tentang Muslim terkaya di dunia itu digambarkan juga seorang laki-laki dari India. Padahal ada perempuan Muslim yang juga terkaya di dunia gitu, tetapi tidak muncul di dalam buku itu. Menteri, gubernur juga begitu ya, juga digambarkan sebagai seorang laki-laki. Sementara kalau perempuan ya di situ sebagai budak, pembantu, lalu ibu rumah tangga dan seterusnya gitu ya. Atau kalau tidak, dia di ruang publik, tetapi perempuan itu sebagai seorang artis, sebagai seorang model, sebagai seorang presenter. Jadi seolah-olah tidak ada guru dan dosen yang perempuan, tidak ada dokter perempuan gitu ya, tidak ada profesor perempuan, padahal kenyataannya ada. Nah misalnya hal-hal seperti itu yang kita ingin dalami dan kita ingin dengar lebih jauh dari Bapak Ibu semua. Nah terakhir saya kira dari saya bahwa kita sepakat bahwa buku ajar atau buku ya terutama dalam hal ini buku ajar PAI itu punya kontribusi yang sangat penting dalam membuat memframing pemikiran siswi atau siswa ya atau siswa bagaimana kesetaraan gender itu, terutama bagaimana siswa laki-laki bisa menghargai perempuan dengan lebih baik, dan nanti ketika dia tumbuh seorang dewasa menjadi pejabat, menjadi pekerja di ruang publik, dia juga tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan gitu. Nah itu yang menurut saya poin penting kenapa kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan itu perlu diawali dari buku ajar yang dalam hal ini adalah buku ajar PAI, karena sesuai dengan prodi kita di pendidikan agama Islam dan sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu guru ampu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan apresiasi dari Bapak Ibu semua mengikuti acara ini, dan mohon maaf atas gangguan koneksi internet yang tadi terjadi. Jarang-jarang seperti ini tetapi kok tiba-tiba ada gangguan gitu. Jadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ai. Selanjutnya mungkin ada sesi diskusi ataupun tanya jawab bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu guru. Bagi yang ada pertanyaan silahkan raise hand. Kita buka termin satu dulu ya, 1 sampai dengan 3 pertanyaan. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Belum ada ya? Tadi sepertinya ada yang scan Ulimas di chat. Iya, pada saat pemaparan itu ada yang sempat raise hand. Tadi Iya, itu dilihat. tapi sudah tidak ada yang raise hand sih. Atau mungkin tidak ada. chat. Ya.
Gimana teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu guru? Silakan yang bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Teman-teman mahasiswa, gimana? Kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti Masya Allah penyampaian gender itu seperti apa gitu. Mungkin atau ya semacamnya seperti itu. Gimana teman-teman dan Bapak Ibu guru? Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf, sebelumnya suara Uli Mas delay ya? Atau putus-putus? Oh, tadi Bapak Hoirul sudah menyalakan mikrofonnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak, silahkan. Bapak Hoir, mohon maaf. Sepertinya sudah on mic, tapi tidak ada suara ya? Belum ada, Pak, belum ada suara. Video mic sudah menyala, tapi tidak ada suara Bapak. Oh, delay mungkin bagi yang lain. Tapi kalau di Uli Mas tidak ada suara sama sekali sih, Pak. Atau mungkin Ustazah Bunda Ai. oh ya, Ya, silahkan Ibu. boleh saya bertanya ya? Ya, silahkan Ibu Nurul Khalifah. Kita kan mengenai bahasannya tentang gender ya. Nah, kita tahu pada saat ini tuh sebenarnya sudah banyak sekali para perempuan itu yang menduduki jabatan, kemudian memiliki profesi yang bagus, bahkan ketika perempuan yang memegang itu sudah cakap gitu, tidak kalah dengan para pria atau laki-laki begitu ya. Nah, namun mengapa hingga saat ini posisi perempuan itu masih dianggap posisi kedua, tidak bisa disamakan begitu. Mengapa masih ada persepsi-persepsi yang membedakan hal demikian, menganggap bahwasanya perempuan ini masih lemah begitu ya. Walaupun mungkin kita tahu baiknya pemimpin itu adalah laki-laki. Namun kan di sini perempuan pun ada yang baik gitu kualitasnya. Jadi tidak boleh disamakan seperti itu, harusnya maksudnya tidak boleh disamakan artiannya perempuan ini lemah gitu ya, harusnya bisa dibilang juga bahwa perempuan ini bisa gitu atau baik. Nah, bagaimana gebrakan apa yang harus dilakukan agar perempuan ini menjadi orang yang memang diakui tentang kualitas dari dirinya tersebut, jadi tidak lagi dianggap wanita yang lemah begitu, Bunda Ai. Mungkin bisa dijawab gebrakan apa yang harus kita lakukan biar wanita itu dikenal gitu. Iya, itu aja sih Bun dan Mbak Ulis ya Bu, Mbak Ulimas. Ya baik, terima kasih Ibu Nurul Khalifah. Bagaimana Ibu mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh langsung saja.
Oke, baik, Terima silahkan kasih Ibu. Ibu Nur Khalifah ya. Dari SMA mana Bu? SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Oh, SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Baik Bu, terima kasih banyak. Nah, tadi bagaimana caranya ya? Pertama ini kan terjadi memang karena faktor konstruksi dan warisan budaya patriarki ya, di mana kita dari dulu mungkin ya dari dulu kita terbiasa melihat dan diperlihatkan bahwa laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan dalam banyak hal. Artinya dulu misalnya sebelum Muhammadiyah lahir itu kan sejarahnya adalah bagaimana yang sekolah itu hanya laki-laki saja, yang ke pesantren itu hanya laki-laki saja. Jadi di situ kemudian Ahmad Dahlan di awal pendirian Muhammadiyah sering mengatakan bahwa perempuan ya harus juga untuk sekolah kalau dia mau berdiri di kaki sendiri, mau dihormati setara dengan laki-laki misalnya. Nah, baru kemudian setelah Muhammadiyah berdiri di tahun 1912 kan beberapa tahun kemudian Siti Walidah sebagai istri Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Aisyah dengan tujuan sebetulnya sama, yaitu tujuannya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dalam pendidikan yang itu lalu akan berdampak pada kesetaraan gender dan lalu penghargaan kepada laki-laki penghargaan kepada laki-laki dan perempuan menjadi lebih setara, tidak dibeda-bedakan dan tidak didiskriminasi gitu. Jadi kalau ditanya caranya, saya kira cara ini masih sangat relevan. Pertama dari sisi wanita sendiri, perempuan sendiri, ya kita sebagai perempuan ya kita harus berjuang berada di titik yang maksimal, yang kemudian bisa diakui peran kita ini ya sama bahkan bisa melebihi dalam hal-hal tertentu ya. Saya kira tidak apa-apa melebihi dalam hal pendidikan, melebihi dalam hal ekonomi dan seterusnya, tetapi tentu di dalam rumah tangga kan kita punya rule sendiri bahwa laki-laki adalah imam untuk kita gitu. Tapi dalam hal lain tidak ada masalah, misalnya Menteri Keuangan perempuan, sementara di bawah-bawahnya dirjen dan seterusnya adalah laki-laki, ya tidak masalah seperti itu gitu ya, karena berdasarkan profesionalitas, berdasarkan latar belakang pendidikan, berdasarkan kemampuan dari perempuan itu sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, gebrakan apa yang bisa dilakukan, yang pertama menurut saya dari internal kaum perempuan itu sendiri. Dia mau maju atau tidak? Mau menjadi bagian dari gerbong tadi Islam dan Indonesia yang berkemajuan, ayo kita maju bersama begitu ya sebagai perempuan. Itu jadi dan untuk maju itu salah satu kunci yang menurut saya paling mudah untuk untuk menghambat atau meminimalisir ketidaksetaraan gender di dalam masyarakat, termasuk juga budaya patriarki di masyarakat kita, adalah dengan pendidikan. Jadi capai setara pendidikan setinggi mungkin, maka insya Allah secara bertahap kita bisa menunjukkan kualitas perempuan itu sendiri dari dalam tanpa harus kita paksa-paksakan gitu ya. Itu dari sisi perempuan sendiri. Lalu yang kedua dari sisi laki-laki sebagai partner perempuan ketika bekerja, ketika berumah tangga, ketika berada di ruang publik, saya kira juga perlu terus digalakkan berbagai kegiatan, berbagai diseminasi pemikiran mengenai pentingnya setara gender, mengenai pentingnya laki-laki menghargai perempuan sebagai hamba Allah yang sebetulnya posisinya sama gitu. Nah, dalam hal ini kalau kita kembali lagi ke ayat Al-Qur'an, ke hadis Nabi, bagaimana terus Rasulullah menghargai Fatimah putrinya misalnya ya, menghargai istri-istrinya. Nah, itu kita akan kembali menemukan bahwa spirit Islam baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis ataupun sirah yang pernah ada itu sebetulnya seharusnya laki-laki menghargai
perempuan karena tuntutan Islam seperti itu gitu ya. Jadi bukan justru dominasi atau bahkan didiskriminasi. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Ya, Terima baik, kasih. terima kasih Bunda Ai. Sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru atau teman-teman mahasiswa? Silahkan. Pak Khairul, apakah sudah bisa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana sekarang suaranya sudah terdengar? Sudah, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Begini sih Bu, sebetulnya tadi saya nyalain mikrofon karena mau bilang tadi suaranya adek Ulimas itu delay, tapi nggak apa-apa. Di sini gini Bu, ini saya juga terima kasih atas ada webinar ini ya. Sebetulnya ya saya juga alumni UHAMKA tahun 2018 PAI kebetulan, dan juga saya sekarang bertugas di Cendrawasih 1, dan kebetulan juga ada di sini juga adek siapa tadi namanya itu, adek Iftitah juga kemarin juga sempat PPL di kita gitu. Jadi gini Bu, tadi dibahas tentang gender ya, tadi ditemukan juga di buku PAI ada yang gambar yang bahwasannya wanita itu digendong dan sebagainya. Jujur saya pribadi baru ngeh sekarang. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah dikasih tahu. Jadi kita kalau ini pengalaman sedikit Bu ya, mungkin guru-guru yang lain juga mungkin termasuk saya juga nggak terlalu ngehin soal itu Bu, nggak terlalu ngehin soal adanya diskriminasi kepada wanita. Yeah. Nah, kemudian yang kedua gini Bu, pertanyaan saya gini. Buku ini kan sudah dicetak beberapa kali gitu ya. Dan kemudian apa sih kontribusi dari, mungkin dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, kemudian juga dari Muhammadiyah gitu, mungkin Muhammadiyah apa sih perannya sehingga bisa biar bisa buku yang dicetak itu nggak mendiskriminasi wanita, mungkin seperti itu Bu. Jadi peran dari kementerian itu seperti apa, dan atau mungkin juga Muhammadiyah berperan seperti apa. Bahkan juga beberapa waktu lalu Pak Muhajir pun juga sempat menjabat menjadi Menteri Pendidikan gitu. Nah, mungkin apa sih yang sudah dilakukan oleh kementerian atau Muhammadiyah? Mungkin saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khairul. Mungkin bisa langsung dijawab ya Bu Ai. Oke, baik. Terima kasih Pak Khairul atas pertanyaan dan juga masukan sebetulnya ya. Jadi tadi ada informasi juga yang menarik untuk kita follow up ke depan setelah acara ini, bahwa ternyata webinar seperti ini punya manfaat walaupun sedikit begitu ya. Artinya dari sisi informasi mungkin tidak banyak yang kita sampaikan, tetapi dari sisi membuat ngeh tadi gitu ya, dan lalu semoga memunculkan kesadaran baru, itu aja sudah menjadi sebetulnya target dari pelaksanaan webinar yang digagas oleh rekan-rekan mahasiswa ini, begitu Pak. Jadi selebihnya informasi yang lebih banyak, saya kira kita semua bukan ahli ya, saya dan rekan-rekan mahasiswa bukan pakar banget, tapi justru kita ingin menggali tadi, mendalami sejauh mana sih pentingnya ini, begitu. Nah, sehingga dari apa yang dipaparkan Pak Khairul itu, kita menemukan satu titik terang bahwa pelaksanaan kegiatan dengan topik ini itu penting untuk ditindaklanjuti gitu, dan penting untuk dilaksanakan karena ini baru pertama Pak Khairul. Topik ini baru pertama kita angkat begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini adalah kira-kira audien pertama kami. Jadi mohon maaf kalau nanti banyak kekurangan. Nah, insya Allah ke depan kami akan lanjutkan dengan FGD yang mungkin lebih matang, ada question, ada post question terkait dengan materi-materi yang ada. Nah, mengenai pertanyaan Pak Khairul, sebetulnya apa sih peran kementerian dan juga Muhammadiyah sendiri yang memiliki Dikdasmen misalnya kan, Muhammadiyah memiliki juga majelis sendiri yang mengurus tentang hal ini. Nah, dari kementerian saya kira
memang ini buku sudah revisi berkali-kali gitu ya, dan sudah ada beberapa perbaikan. Namun kekurangannya adalah dari sisi saya kira bagaimana kementerian melibatkan tim penyusun buku ajar yang memang kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender ini. Kalau tanpa itu, kalau hanya dia ahli dalam bidang PAI tapi tidak sensitif gender, saya kira akan sulit gitu. Jadi harus ada multidisiplin. Artinya multidisiplin itu dia ahli dalam bidang Islamic Studies, tetapi juga dia pakar dalam bidang gender studies atau woman studies. Nah, ini penting untuk seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Saya kira seharusnya ketika kita menyusun sebuah kebijakan, sebuah riset gitu ya, itu bisa mengundang pakarnya untuk FGD, lalu diminta sarannya, misalnya dari NGO ya, dari organisasi-organisasi yang concern dalam bidang pemberdayaan perempuan. Nah, kira-kira temuan di lapangan seperti apa yang muncul yang kita bisa angkat dalam buku ajar gitu ya, sehingga nanti hasilnya akan lebih baik. Lalu dari kementerian, kan kita punya kementerian khusus yang bergerak di bidang perempuan ya Pak ya, Kementerian Perempuan dan Anak misalnya. Nah, saya lupa juga siapa menterinya ya. Nah, ada kementerian itu, maka diundanglah mereka gitu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, sehingga kemudian di situ ada sinergi. Nah, sinergi antar kementerian, sinergi antar organisasi termasuk Muhammadiyah, bagaimana kita menyisipkan pesan kesetaraan gender secara lebih baik gitu ya, dengan kualitas yang lebih baik, dengan informasi yang lebih seimbang, tadi jumlah yang seimbang, kualitas penjelasan dan narasi ya dalam teksnya itu juga lebih seimbang mengenai perempuan, perannya, kedudukannya, keterampilannya, gelar-gelarnya dan seterusnya, karena yang ada sekarang itu ya masih sangat didominasi oleh laki-laki. Saya kira itu yang bisa dilakukan, tetapi memang tadi sayangnya kan siapa yang ada di posisi kekuasaan, ya mereka itu yang punya otoritas untuk menunjuk siapa tim penyusunnya kan gitu. Dan lalu ketika sudah berkait dengan tim penyusun ya, apakah mereka bisa memasukkan tadi kesadaran mengenai setara gender itu atau tidak, itu sangat tergantung dengan willingness dari mereka sendiri. Nah, itu yang perlu kita galakkan saya kira dari bawah. Jadi kalau kegiatan ini bisa berkelanjutan ya dari teman-teman KKS, ini KKN mahasiswa ya, kita namanya kuliah kerja sosial, lalu juga di dosen itu ada sosialisasi atau pengabdian masyarakat ke sekolah, ke guru-guru, ke majelis taklim dan seterusnya. Nah, kalau itu terus digalakkan, lalu kita menemukan model yang baik yang bisa diajukan untuk pemerintah, saya kira itu akan menjadi model untuk kebijakan yang akan datang. Jadi akan lebih bagus kalau kita bersama-sama bergerak. Seperti itu Pak Hairul, terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas paparannya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga, adakah dari teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu guru yang lain? Silahkan. Adakah yang ingin ditanyakan? Langsung disampaikan oleh Bunda Ai. Mungkin sedikit Bu, sedikit mungkin saran boleh Bu, boleh saran sedikit Bu. Boleh Pak. Ya, jadi mungkin gini Bu ya, karena ini mungkin banyak ya, mungkin masih banyak Bapak Ibu guru di luar sana yang belum mengetahui tentang gender ini, gender di buku pelajaran ya. Mungkin saran sih mungkin ke depannya gitu, mungkin bisa KKS, teman-teman KKS ini bisa ke sekolah gitu Bu, salah satu sekolah atau ya kayak kemarin fakultas membuat kelompok mahasiswa tersebut atau gini lah, fakultas itu memberikan ini kayak siapa nih yang mau ngeriset tentang ini gitu,
difasilitasi, kemudian bisa berangkat sekolah. Mungkin itu sih Bu saran saya. Jadi sekolah ini tahu nantinya. Jadi ntar bisa diharapkan semua khususnya di Jaksel dulu lah, di Jaksel dulu tahu. Mungkin gitu sih Bu saran saya sedikit. Terima kasih. Ya, saran Karena yang sangat baik ya Pak Hairul. Ya, saran yang sangat baik. Saya kira itu juga memang harus menjadi bagian dari kegiatan kita semua di PAI. Dan ya artinya karena kita pandemi ya kan kita masih online, tapi nanti selanjutnya mudah-mudahan kita bisa langsung bertemu, dan untuk tahun depan dan seterusnya ketika pandemi sudah berakhir bisa langsung bertemu dan melakukan misalnya webinar sekaligus workshop bersama gitu ya, atau FGD. Nah itu akan lebih akan lebih berdampak saya kira, dan lebih serius kondisinya gitu ya ketika disiapkan lebih matang. Terima kasih Pak Hairul sarannya. Insya Allah kami tindak lanjuti Pak. Bapak terima siap kasih. siap Gimana Bu? kembali ya? Insya Allah siap, karena udah dua ya, dengan UHAMKA sekolah kita sudah ini sering kita sering masalah terakhir lah dengan UHAMKA begitu loh Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Insya Allah kita tindak lanjuti ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Adakah pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu guru? Silahkan diajukan. Tadi alhamdulillah sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu guru, tadi sudah oleh Bapak Hairul dan Ibu Nurholifah. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang ingin tanyakan, silahkan. Bisa kita lihat ya di peserta kali ini, Ibu, mayoritas alhamdulillah mahasiswa gitu. Terus juga bersyukur sekali ada Bapak Ibu guru. Ya. Gimana teman-teman mahasiswa? Kalau Gimana, tidak Ibu? ada pertanyaan kita bisa lanjutkan, nggak apa-apa. Nanti kan bisa Oke, baik. pertanyaan selanjutnya bisa di sesi selanjutnya kan. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu guru lagi, mungkin saya tutup ya sesi. Gimana tadi ada yang nyalakan mic? Mungkin ingin bertanya kah? Oke, sepertinya tidak. Kepencet Ya, kayaknya. Beda nggak apa-apa. Iya, baik. Baik, sesi pertanyaan dalam seminar ini saya tutup. Selanjutnya sesi foto dulu. Teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu guru silahkan on kamera untuk mengabadikan momen webinar kali ini. Karena tadi alhamdulillah ini adalah webinar pertama kali yang membahas kesetaraan gender dalam buku Pendidikan Agama Islam gitu. Jadi harus ada dokumentasinya. Ya, silahkan Bapak Ibu guru dan teman-teman mahasiswa untuk menyalakan kamera atau videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, baik. Mungkin teman-teman peserta ya, mayoritas ada yang belum on cam, silahkan on cam. Oke, maaf saya off cam. Tidak apa-apa, Ibu. Gimana? Oke, kita lanjut ya. Di sini di laptop saya ada 2 slide. Mungkin Bapak Ibu guru dan teman-teman mohon ditahan ekspresinya, ekspresi terbaiknya selama 5 detik ya. Akan saya hitung, hitungan ketiga itu sudah siap. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Sebentar, slide yang kedua silahkan. Ya, slide kedua silahkan ditahan. Posisi terbaiknya simpan terbaik. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman mahasiswa. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.